Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan beragama yang benar sehingga agama itu bisa mendatangkan kebaikan bahkan sampai mengantarkan manusia menuju Tuhan Sang Penciptanya. Beragama itu perumpamannya seperti ikan yang banyak durinya, tapi dagingnya banyak, enak, nikmat. Akan tetapi masih lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan durinya. Misalnya ikan bawal dan ikan emas. Begitu juga dalam beragama. Secara umum di dalam ajaran agama, apapun itu agamanya, banyak ajaran kebaikan di dalamnya untuk mengantarkan manusia itu menuju Tuhan yang benar. Akan tetapi di dalam ajaran agama tak luput juga dari kekurangan atau kesalahan karena bercampurnya ragam pemikiran manusia di dalamnya yang berbentuk dogma, kultus, doktrin, dan kadang di dalam sebuah ajaran agama terpecah menjadi beberapa aliran atau mazhab. Nah, sebagai orang yang merindukan Tuhan, Sang Maha Pencipta, kita fokus saja kepada ajaran kebaikan yang ada di dalam ajaran agama yang kita anut dan berusaha meninggalkan poin-poin ajaran yang menurut nurani dan batin kita tidak benar dan kita anggap itu ibarat duri di tubuh ikan dan kita singkirkan secara pribadi tanpa membuat pertentangan kepada orang lain dan menjadikan hal itu sebagai laku pribadi kita saja. Kita fokus saja kepada ajaran kebaikan, ibarat daging ikan tadi, dan yang kurang tepat, ibarat duri ikan tadi, kita tinggalkan. Setelah Anda sanggup melakukannya dan betul tulus ingin mengenal Tuhan, walau hanya sampai kepada cahayanya Tuhan saja, itu sudah modal besar keselamatan akhirat kita kelak. Setelah semakin didalami kebenaran itu dan telah sanggup menyingkirkan duri-duri di dalam ajaran agama yang kita anut, barulah kemudian Anda mendapat ajaran yang murni, disebut dengan ketuhanan, dan laku kita atau perbuatan kita sudah di atas agama, bukan di bawah agama lagi secara mandiri. Misalnya, jika ada ajaran di luar agama yang kita anut akan masuk neraka, hanya kelompok kita saja yang masuk surga, itu poin ajaran yang tidak benar. Hal itu disematkan dan disisipkan dalam ajaran agama agar supaya orang tidak mudah pindah agama, supaya umat takut. Itulah alasannya kenapa dibuat doktrin seperti itu. Tapi kalau dikatakan semua orang jahat, apapun itu agamanya, akan dihukum di akhirat, itu baru ajaran agama yang benar. Contoh lagi, misalnya seseorang beragama Buddha atau beragama Hindu atau beragama Konghucu atau beragama yang lain, seluruh ajaran kebaikan yang diajarkan pada agama Buddha dan agama Hindu dia jalankan secara benar, secara tulus, secara teguh, dan kurang tepat menurutnya ia tinggalkan. Fokus hanya kepada ajaran kebaikan saja, dan tetap ia beragama Buddha atau beragama Hindu atau beragama Konghucu. Ia telah menyembah Tuhan juga. Itulah disebut ia telah sampai kepada cahaya Tuhan. Contoh lagi, seseorang tetap beragama Buddha atau tetap beragama Hindu, dan dia hidup dengan perbuatan baik, tapi ia meyakini Tuhan itu Allah, orangnya akan selamat juga. Contoh lagi, saya pernah menemukan roh seorang wanita. Dulu ia beragama Buddha. Karena ia menikah ke seorang suami yang beragama Katolik, ia pindah keyakinan ke agama Katolik. Tapi bagi wanita ini, ajaran agama Buddha baginya
tetaplah ajaran yang baik, dan agama Katolik baginya juga ajaran yang baik, dan ia yakini kedua agama itu bisa mengantarkannya kepada Tuhan. Dia hanya fokus kepada ajaran yang baik dari kedua agama itu saja. Misalnya, dalam ajaran Buddha diajarkan bersedekah, hormati orang tua. Di agama Katolik juga diajarkan sedekah dan menghormati orang tua. Itu artinya selaras dan benar ajaran itu dari ajaran Tuhan. Dan benar ajaran itu berasal dari cahayanya Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah wanita ini wafat karena sakit, di alam roh terbuka baginya dua surga sekaligus, yaitu surganya Buddha dan surganya Yesus. Tapi akhirnya Yesus memperkenankan wanita itu agar masuk surganya Buddha saja, yaitu nirwana, sampai hari penghakiman tiba. Secara level, surganya Yesus tentu lebih tinggi dari surganya Buddha, dan Buddha juga di bawah Yesus, sekalipun Buddha telah manunggal dengan Allah. Dari mana surganya Buddha atau nirwana? Surganya Buddha atau nirwana itu tentu saja dari Allah. Jadi banyak level atau tingkatan dan jenis surga dan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang baik sewaktu hidup. Lalu Anda pasti bertanya, lalu surga utama dan surga level tertinggi di mana? Jawabnya, surga utama ya surganya Allah, dan bisa masuk ke sana setelah kita dihakimi, diadili perbuatan kita setelah hari kiamat kelak. Akan tetapi yang masuk surganya Hindu, yaitu kayangan, surganya Buddha, yaitu nirwana, ataupun masuk surganya Yesus, itu juga sudah modal utama kelak masuk ke surga utama, yaitu surganya Allah. Karena tidak mungkin surganya dewa atau kayangan, surganya Buddha atau nirwana, dan surganya Yesus dimasuki orang-orang yang jahat. Itu hal yang sangat mustahil. Pasti hanya orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar sikapnya atau perbuatannya sewaktu ia masih hidup bisa masuk ke surga itu. Kalau misalnya orang Islam merasa Allah itu adalah Tuhan, tapi perilakunya buruk, membenci agama lain, jangankan surganya Allah, justru akan binasa dan tersiksa di alam roh. Beriman tanpa perbuatan baik, itu ibarat mengerjakan hal yang sia-sia dan hampa. Ini bukan cerita karangan saya, karena kayangan, nirwana, dan surganya Yesus pernah saya masuki secara batin dan pernah melihat isi di dalamnya. Itu juga yang membuat saya menjadi pelaku ketuhanan dan fokus kebenaran saja, bukan fokus pada agama, walau saya masih beragama Islam hingga saat ini. Tapi fokus saya hanya kepada ajaran yang baiknya saja. Hati saya usahakan tertaut atau terhubung kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada agama. Dengan begitu, Maha Pencipta akan mengajari batin dan ruh kita atas sesuatu agama, apapun itu agamanya. Intinya, teguh hati, netral ketika berdoa, fokus rasa dan sugesti kepada Yang Maha Pencipta. Jangan ambisi ingin segera mengenal Tuhan, tetapi jalani secara tulus dalam doa. Biarlah Tuhan yang menilai kita apakah sudah pantas atau belum untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, iblis juga mengenal Tuhan, tetapi iblis tidak mau patuh dan tunduk kepada Tuhan. Iblis ingin bebas atas kesombongan, keangkuhan, atas ilmu pengetahuan yang dimiliki iblis. Mengenal Tuhan atau bahkan bisa berjumpa dengan Tuhan bukan tolok ukur kita selamat pada akhir zaman kelak.
Akan tetapi sebagai pembuktian bahwa kita mengenal Tuhan, Sang Maha Pencipta yang sebenarnya, kita juga harus menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, mengasihi sewaktu kita masih hidup. Itu baru pembuktian bahwa kita adalah makhluk yang patuh, yang setia kepada Sang Maha Pencipta. Jangan seperti iblis. Dia beriman, dia mengenal Tuhan, tapi iblis tidak pernah patuh, tidak pernah setia, tidak pernah sujud, walau Tuhan memberi pengetahuan juga yang sangat luas kepada iblis. Beriman kepada Tuhan tanpa buah perbuatan yang baik dan kebajikan, penuh rasa kebencian, iri hati, congkak, sombong, dan lain-lain adalah perbuatan yang sia-sia, dan buahnya adalah kebinasaan setelah kematian tiba. Sebagaimana iblis mengenal Tuhan, tapi dia pengkhianat dan sombong, penuh hasud, penuh fitnah, dan penuh kebencian. Jadi, untuk sedulur-sedulur yang ingin masuk surga, untuk sedulur-sedulur yang ingin akhiratnya selamat dan mendapat hidup yang kekal, jadilah pribadi yang baik. Jangan suka memfitnah, jangan suka membenci, apalagi membenci kepada orang yang berbeda dengan sedulur. Karena bagaimanapun semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Sang Maha Pencipta. Kita semua adalah sama di hadapan Sang Maha Pencipta. Jika kita membenci ciptaannya, maka itu sama saja dengan membenci Sang Maha Pencipta itu sendiri. Jadi jangan pernah merasa agama sedulur itu adalah yang paling baik. Jangan pernah merasa sedulur itu sudah mengenal Tuhan, tapi perilaku, perbuatan selama sedulur hidup tidak pernah mencerminkan bahwa sedulur itu mengenal Tuhan, bahwa sedulur itu mengetahui Tuhan yang sebenarnya. Demikian video ini sedulurku, sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.